Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi keterampilan dasar mengajar. Nah, yang pertama yaitu mengenai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau generic teaching skill bukanlah hal yang asing dalam dunia pendidikan. Apabila kita cerna dengan baik, maka kita bisa membuat sebuah persepsi bahwa keterampilan dasar mengajar ini merupakan salah kunci yang dimiliki kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Seperti kita pahami di bab sebelumnya, bahwa 5 kompetensi ini adalah ada terpisah-pisah menurut indikatornya. Maka pada keterampilan dasar mengajar ini ibarat mengikat semua kompetensi yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh yang dapat dilakukan secara real dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wardani, mengatakan bahwa keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan dasar yang kompleks yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Selanjutnya, menurut penelitian Tourney pada tahun 1973 dalam Wardani 2015 halaman 17, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, ada bertanya. Yang kedua, ada memberi penguatan. Yang ketiga, mengadakan variasi. Yang keempat, menjelaskan. Yang kelima, membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, mengelola kelas. Dan yang kedelapan adalah mengelola kelompok kecil dan individual. Menurut Wardani, untuk menguasai keterampilan dasar mengajar, peran guru dan calon guru perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memahami hakikat, prinsip, dan komponen dari keterampilan dasar mengajar yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu membaca dan mendiskusikan setiap jenis keterampilan. Selanjutnya, mengenal komponen-komponen keterampilan melalui skrip mengajar yang tersedia dan pengamatan episode mengajar baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan, dapat secara langsung ataupun melalui video. Yang selanjutnya yaitu cara menguasai keterampilan dasar mengajar. Praktik mengajar di kelas merupakan sarana yang tepat untuk melatih guru atau calon guru dalam menguasai keterampilan dasar mengajar. Menurut Wardani, untuk menguasai keterampilan dasar mengajar, para guru dan calon guru perlu memperhatikan langkah-langkah. Yang pertama, memahami hakikat. Yang kedua, mengenal komponen-komponen keterampilan skrip mengajar, yaitu pengamatan episode mengajar. Yang kedua, ada penerapan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro. Nah, pembelajaran mikro dapat dilakukan dalam bentuk sebenarnya, yaitu menggunakan siswa. Selain itu, dapat juga menggunakan teman sendiri sebagai siswa peer teaching. Yang terakhir yaitu penerapan keterampilan dalam praktik mengajar. Nah, setelah melakukan latihan penguasaan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro, guru atau calon guru harus bisa meningkatkan latihannya dengan berlatih menerapkan keterampilan ini dalam praktek mengajar yang sebenarnya. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. Nah, seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa keterampilan dasar mengajar itu ada 8. Yang pertama, ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa. Nah, menutup pelajaran ini adalah kegiatan dilakukan guru untuk mengakhiri inti pembelajaran. Yang kedua, ada keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini merupakan suatu keterampilan untuk meminta respon siswa, baik berupa pengetahuan, pendapat, ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa. Yang ketiga, ada keterampilan memberikan penguatan. Nah, ini adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Yang keempat, ada keterampilan mengadakan variasi. Variasi yang dimaksud adalah variasi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, ada keterampilan menjelaskan. Menjelaskan ini adalah keterampilan
keterampilan untuk melatih kegiatan pelajaran atau pelatihan menjelaskan dalam pembelajaran dan mengorganisasikan materi. Yang keenam, ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, ada keterampilan mengelola kelas. Nah, mengelola kelas ini adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal. Dan yang terakhir, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan atau individual. Nah, mengajar kelompok kecil dan individual ini terjadi dalam konteks pembelajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin terkadang menghadapi kelompok kecil yang banyak atau terkadang secara individual. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa. Sedangkan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri inti pembelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Bertanya adalah bahasa verbal untuk meminta respon siswa baik berupa pengetahuan, pendapat, ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa dari berbagai kondisi selama KBM berlangsung. Yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan. Manfaat penguatan bagi siswa adalah meningkatkan perhatian atau fokus siswa dalam belajar, membangkitkan dan memelihara perilaku, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian yang keempat ada keterampilan menjelaskan, yang kelima keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang ketujuh keterampilan mengelola kelas, serta yang kedelapan keterampilan mengelola kelompok kecil dan individual.